Komprehensif ini dilaksanakan menggunakan teknik wawancara lisan ya, dengan dua skenario. Yang pertama, Ibu Novi ini akan diberi kesempatan untuk melakukan simulasi pembelajaran. Selama maksimal 10 menit. Setelah itu akan dilakukan pendalaman dalam bentuk tes lisan. Saya rasa Bu Novi sudah mendapatkan indikator penilaian pada uji komprehensif. Sudah, bisa dimulai. Oke, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, baik. Untuk hari ini semuanya hadir. Oke, Tino, Charles, ya semuanya hadir ya hari ini. Bagus. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua? Tetap semangat ya kita semua. Semangat pagi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai Microsoft Excel. Nah, kalau minggu lalu masih ingat kita belajar tentang apa? Ya benar, kita belajar mengenai fitur-fitur Microsoft Excel dan bagaimana cara penyimpanannya. Nah, untuk hari ini nanti kita belajar untuk mengolah atau menganalisis data menggunakan Microsoft Excel. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kita capai ada di PowerPoint-nya, silakan dilihat. Skenario pembelajaran yang kita lakukan hari ini, kita akan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Jadi nanti kalian akan berkelompok 4-5 orang. Setelah berkelompok, silakan mempelajari materi dari sumber belajar yang sudah saya sediakan, dari modul dan link-link nanti akan saya berikan. Kemudian kalian akan berdiskusi dan mengerjakan LKPD. Setelah selesai kalian akan presentasi, dan setelah itu kita semua akan menarik kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Jelas ya anak-anak apa yang kita akan lakukan di pembelajaran kali ini? Nah, untuk operator aritmatika mungkin kalian semuanya sudah pernah belajar ya, baik di SD, di pelajaran matematika. Jadi operator aritmatika itu apa aja anak-anak? Yang pertama ada penjumlahan, bagus. Kemudian pengurangan. Terus kemudian ya perkalian. Terus yang terakhir adalah pembagian. Bagus sekali. Jadi sama seperti di matematika, operator aritmatika yang kita gunakan di Microsoft Excel itu sama juga, ada 4 itu. Nah, perbedaannya bagaimana? Kalau kalian biasanya menggunakan operator matematika, berarti kalian menghitung secara manual. Ketika kita menggunakan Microsoft Excel, nah kita menggunakan rumus-rumus. Bagaimana caranya? Nah, kita akan saya demonstrasikan bagaimana penggunaan operator aritmatika ini. Angka yang pertama ada 10. Nah, angka 10 ini di sel berapa anak-anak yang kita pelajari kemarin? Ini ada di sel A2. Jadi kita akan melakukan penjumlahan. Bagaimana caranya? Ketika kita menggunakan rumus di Microsoft Excel, selalu diawali dengan sama dengan, kemudian diikuti dengan selnya. Sel berapa ini? Sel A2. A2 kemudian akan ditambahkan dengan sel angka 5. Angka 5 ini ada di sel berapa? Ada di sel B2. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya adalah merupakan penjumlahan dari angka 1 dan angka 2. Bisa dipahami? Ada yang kurang jelas? Paham ya? Untuk yang kedua, coba salah satu maju ke depan untuk melakukan demonstrasi. Rio, coba yang nomor 2 ini coba kamu kerjakan. Bagaimana? Jadi sama seperti di atas, dari sel A3 kemudian ditambah dengan B3. LKPD-nya silakan kalian pelajari, nanti kalian isikan nama dan kelompok kalian di bagian identitas ini. Kemudian kalian baca dulu materinya, kalian identifikasi materinya. Kemudian silakan berdiskusi dan dikerjakan untuk tugas praktikumnya. Akan dipresentasikan salah satu. Kelompok 1 silakan dipresentasikan hasil dari LKPD-nya. Silakan nanti teman-temannya yang lain bisa menanggapi ataupun bertanya, atau misalnya ada yang kurang tepat, mungkin teman-temannya bisa membetulkan. Silakan maju ke depan, silakan dipresentasikan hasil pekerjaannya, atau kemudian didemonstrasikan juga salah satu dari
hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan di LKPD. Apa yang bisa kita simpulkan dari materi pembelajaran kita kali ini? Jadi pembelajaran kita kali ini kita belajar mengenai analisis data pada Microsoft Excel. Ada apa saja tadi? Ada penjumlahan, ada pengurangan, apalagi perkalian dan pembagian. Ini kalian akan mengerjakan soal evaluasi menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, silakan saya mulai, silakan dikerjakan. Ya, bagus. Nah ini hasilnya. Jadi yang peringkat pertama adalah Dini. Materi selanjutnya yang kita akan pelajari adalah fungsi statistik pada Microsoft Excel. Silakan salah satu dipimpin doa ya. Terima kasih. Kalau sudah cukup, saya tutup dulu pembelajarannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi pendalaman. Nah, apakah Bu Novi merasakan hasil refleksi dan implementasi dari perangkat pembelajarannya itu kira-kira sudah memenuhi kriteria guru yang mempesona itu? Kalau menurut saya sudah Pak, sudah memenuhi persyaratan untuk guru yang memesona itu. Jadi saya sudah bisa menarik peserta didik untuk untuk aktif dalam pembelajaran, membuat media yang menarik. Jadi siswa itu tertarik untuk mempelajari materi yang saya sajikan. Seperti itu. Bu Novi bisa menjelaskan tahapan-tahapan yang telah atau yang Ibu Novi lakukan untuk mengembangkan atau menyusun RPP? Ya Pak. Jadi pertama saya membaca KI dan KD-nya terlebih dahulu, kemudian saya menganalisis KI dan KD-nya. Dari KD yang saya ambil ini sudah sesuai. Karena KD-nya sudah sesuai, saya lanjut lagi untuk mengembangkan indikator. Nah, untuk mengembangkan indikator, di sini saya menyesuaikan KKO-nya. Jadi antara di sini memahami C1 berarti saya menggunakan untuk KKO-nya memahami adalah C2, jadi saya menggunakan KKO dari level C2 atau memahami. Jadi di sini saya menyusun indikatornya berdasarkan menurut KKO-nya. Kemudian setelah penyusunan indikator, kemudian saya membuat tujuan pembelajaran. Setelah itu menentukan materi pembelajarannya apa saja yang perlu dimasukkan berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Setelah itu saya memilih model pembelajaran yang digunakan. Nah, untuk pengetahuan faktual yang saya baca dan sudah pernah dijelaskan oleh Bapak dosen, ada 4 model pembelajaran yang kita bisa pilih di kurikulum 2013. Jadi ada Discovery, Inquiry, PBL dan PJBL. Nah, di sini saya memilih model pembelajaran Discovery Learning. Setelah itu saya menyusun kegiatan pembelajarannya sesuai dengan sintak Discovery Learning. Nah, kemudian setelah kegiatan pembelajarannya selesai, saya mencari sumber belajar yang sesuai dan media pembelajaran apa saja yang akan saya gunakan dalam pembelajaran. Itu berupa beserta link-linknya dari apapun yang saya gunakan itu. Kemudian terakhir adalah saya menyusun evaluasi pembelajaran. Apakah semua tuntutan pembelajaran abad 21 atau pembelajaran modern itu sudah tercermin dalam perangkat pembelajaran yang Ibu Novi sudah kembangkan? Ya, Pak. POTS misalnya, literasi, ya, kecakapan abad 21 yang dikenal dengan 4C, PPK, penguatan pendidikan karakter, dan pendekatan TIPEK. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Bu Nov? Ya, Pak. Jadi untuk pembelajaran abad 21 di sini bisa dilihat dari model pembelajaran yang saya pilih, saya memilih model pembelajaran Discovery Learning. Jadi dia menuntut siswa untuk berpikir secara kritis. Sintak-sintaknya sudah berpusat pada siswa. Jadi bukan guru yang menerangkan, tapi siswa yang dituntut untuk berpikir secara kritis. Nah, untuk literasi ini di sini ada poin yang peserta didik menggunakan sumber belajar dan membaca materi yang sudah disediakan pada kegiatan itu ada pada langkah kegiatan pembelajaran. Nah, itu merupakan poin literasi. Sedangkan untuk TIPEK, penggunaan TIPEK bisa dilihat pada
sumber belajar dan media pembelajaran. Alat dan media pembelajaran di sini saya memanfaatkan antara mulai dari Google Classroom, Quizzes, kemudian siswa juga menggunakan Microsoft Excel. Nah, itu merupakan penggunaan TPEK. Selain itu siswa menggunakan sumber belajar dari internet, yaitu bisa dari YouTube dan yang lainnya, juga merupakan penerapan dari TPEK. Kira-kira itu Bapak untuk pembelajaran abad 21. Bu Novi bisa jelaskan lebih lanjut apa sih makna pembelajaran HOTS? Pembelajaran HOT itu adalah pembelajaran yang menuntut siswa untuk berpikir secara kritis. Terdiri dari 3. Yang pertama bisa transfer of knowledge, jadi dia merupakan secara utuh ada nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian yang kedua adalah berpikir kritis, jadi pembelajaran HOT berpikir kritis dan kreatif. Kreatif itu adalah menemukan hal-hal baru, kemudian menemukan ide-ide baru atau mengembangkan ide-ide baru. Kemudian yang terakhir adalah problem solving, jadi pembelajaran diarahkan untuk ke pemecahan masalah. Seperti itu Bapak. Nah, bisa diberikan benang merah antara LOTS dan HOTS? Ketika LOTS, siswa hanya pembelajaran masih pada tahap mengingat dan memahami, jadi masih pada tahapan yang siswa hanya mengingat dan memahami saja. Sedangkan HOT, pembelajaran sudah ditingkatkan mulai dari menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Seperti itu Pak. Baik, bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai kecakapan abad 21, Ibu? Kecakapan abad 21 adalah kecakapan yang harus dimiliki siswa pada abad 21. Yang pertama adalah critical thinking, berpikir kritis dan memecahkan masalah. Yang kedua, creative thinking dan innovation. Terus kemudian yang ketiga adalah communication and collaboration, jadi siswa bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman-temannya. Kemudian yang keempat, penguasaan teknologi. Yang kelima adalah berhubungan dengan karakter, jadi pengembangan karakter. Seperti itu Pak. Jadi kompetensi abad 21 atau kecakapan abad 21 sering disebut dengan kecakapan 4C. Ibu Nov masih ingat kecakapan 4C? Iya Pak. C yang pertama apa Ibu? Berpikir kreatif, berpikir secara kreatif, critical thinking, berpikir kritis, kemudian communication, berkomunikasi dengan jelas, dengan baik, kemudian collaboration, berkolaborasi atau berkolaborasi dengan orang lain. Kemudian konsep TPEK bisa dijelaskan lebih jauh dan implementasinya dalam pembelajaran? Konsep TPEK adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi bisa dalam bentuk siswa mengakses dan menggunakan informasi, menggunakan sumber belajar, kita menggunakan media yang menggunakan teknologi dan mengaplikasikan teknologi itu secara efektif pada pembelajaran yang kita lakukan. Seperti itu Pak. Apa yang membuat Ibu, ya sekarang saya rubah sederhanakan, apa sih yang Ibu rasakan yang paling indah menjadi seorang guru? Yang paling bagus, yang paling indah. Coba ceritakan pengalaman Ibu. Bagaimana Ibu menjadi seorang guru? Ya, silakan Ibu Novi. Jadi pengalaman saya menjadi seorang guru yang paling menyenangkan adalah ketika kita menyampaikan materi, ketika kita melakukan pembelajaran, siswa itu tertarik atau siswa itu antusias dengan pembelajaran yang kita lakukan, dan dari awalnya mereka tidak tahu, tidak mengerti, kemudian dia menjadi bisa, jadi dia menjadi tertarik, kemudian malah berkembang untuk lebih dari yang kita ajarkan itu Pak. Itu menurut saya yang paling menyenangkan atau menarik ketika saya menjadi seorang guru. Coba mungkin Ibu bisa mengatakan testenya seperti apa? Kenapa? Rasanya seperti apa? Testenya rasanya seperti apa? Rasanya, senangnya itu seperti apa? Iya. Senangnya itu mungkin ada kepuasan dan apa ya Pak? Kepuasan dan bangga dengan anak-anak didik kita, dan
apa yang sudah kita lakukan, mulai dari kita merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, itu adalah sesuatu yang berguna, yang bermanfaat gitu Pak. Mungkin senangnya seperti itu Pak. Selanjutnya Ibu, tadi itu ya, tadi sudah disampaikan Pak Hasrul, tadi itu menarik sekali dan saya menyimak betul-betul apa yang disampaikan itu harus bisa dijadikan pedoman bagi seorang guru. Sambil melihat RPP-nya Ibu, saya mau mengajukan pertanyaan. Tadi Ibu memilih sebuah model pembelajaran. Recording in progress. Discovery learning, ya Ibu Novi. Recording stopped. Bisa disebutkan sintaks dari discovery tadi Ya Pak, yang pertama, tanpa membaca ini ya. Oke. jadi yang pertama adalah stimulation, jadi pemberian rangsangan kepada siswa pada saat awal pembelajaran. Kemudian problem statement, pernyataan masalah, identifikasi masalah. Kemudian data collection, jadi dari masalah itu siswa melakukan pengumpulan data, bisa dengan membaca sumber belajar dan lain sebagainya. Kemudian pengolahan data, jadi dari data yang sudah dikumpulkan, siswa bisa mengolahnya, bisa melalui proses diskusi atau praktikum. Kemudian pembuktian, di sini pembuktian siswa bisa kalau dari sintak yang saya lakukan di RPP melalui presentasi. Kemudian yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Seperti itu Pak sintaknya. Bu Novi, discovery learning itu ya sebuah alternatif yang Ibu pilih, dan ada satu key point kenapa disebut discovery learning. Mungkin Ibu bisa jelaskan key point discovery learning tersebut. Jadi kalau diartikan secara bahasa mungkin artinya kan penemuan ya Pak. Jadi penemuan, jadi siswa menemukan pengetahuan mereka sendiri. Jadi guru hanya bersifat sebagai fasilitator, mengarahkan siswa menemukan pengetahuan dari identifikasi masalah, identifikasi yang sudah mereka lakukan dari mulai pengumpulan data, pengolahan, dan pembuktian itu Pak. Seperti itu. Baik. Nah, topik yang Ibu pilih ini adalah penggunaan Microsoft Excel. Iya Pak. Ya, oke. Bukankah lebih tepat ketika Ibu memilih model project based learning? Ada produk penggunaan aplikasi Excel yang siswa Ibu lakukan, yang siswa Ibu buat, lalu itu menjadi sebuah produk pembelajaran. Ya produk ya. Kenapa Ibu bukan memilih project based learning? Pertimbangan saya Pak untuk kemarin berdasarkan yang saya pelajari dan yang diajarkan oleh dosen. Di sini saya kan mengajar SMP Pak. Jadi KD yang dituntut itu masih berupa memahami. Jadi masih berupa memahami dan merancang, masih KD awal C1 C2 Pak, masih di C2. Nah, berdasarkan yang saya pelajari untuk C2 ini model pembelajaran yang cocok itu adalah discovery learning gitu Pak. Menurut saya yang saya pelajari. Baik, sudah jam 9 Bu Novi. Mungkin ada satu kata yang kami mengatakan bahwa Ibu Novi ini memang calon guru profesional. Mungkin Ibu bisa menyampaikan beberapa poin apa saja yang Ibu mau katakan tentang menjadi seorang guru profesional. Silakan Bu. Jadi menjadi seorang guru profesional adalah bukan hanya sekedar mengajar pada saat pembelajaran saja. Jadi seorang guru profesional dimulai dari membuat rancangan pembelajaran yang tepat, yang baik, sehingga pembelajaran di kelas itu berjalan dengan lancar. Jadi proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Kita juga harus memperhatikan sesuai yang tadi dikatakan oleh Pak dosen mengenai mekanistik dan humanistik. Jadi guru harus memiliki hal itu. Jadi secara perencanaan bagus, kemudian secara ketika kegiatan pembelajaran dia juga bisa menguasai kelas, mengetahui karakteristik didik, peserta didik, dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Oke, baik Bu Novi. Satu kata penutup saya. Sesuatu yang dikerjakan dari hati, insya Allah akan sampai di hati.